Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidamatihi tatamus soleha bidikrihi tatamainul qulub wal fuad. Alhamdulillah pada malam hari ini pukul 22:32. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Pamungkas, mahasiswa Mercu Buana, Universitas Mercu Buana. Insya Allah pada malam hari ini ingin memberikan presentasi saya mengenai pengantar Ekuret 5, yang dimana merupakan sebuah tugas, yaitu tugas besar 2 yang diberikan oleh dosen kami yang kami hormati dan kami cintai, yang kami sanjungi, yaitu Ibu Rizka Kusdiana SEMSI selaku dosen pengampun akuntansi berbasis komputer. Dengan demikian, pada presentasi kali ini saya ingin memberikan penjelasan atau pengantar mengenai Ekuret 5. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Ekuret, sejarah Ekuret. Ekuret yaitu diciptakan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera, atau lebih terkenal dengan sebuah CPSS software, yang dimana PT tersebut merupakan suatu PT yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak, juga memikirkan masa depan perekonomian Indonesia khususnya. Hal ini diwacanakan atau menjadi sebuah bentuk usaha yang dimana prasejarahnya PT tersebut mengalami atau mendapatkan tantangan di awal tahun 1998. Negara kita Indonesia mengalami krisis ekonomi besar-besaran yang melanda. Lalu setelah itu pergulinglah pergulatan ekonomi dan konflik yang menyebabkan ekonomi sangat merosot begitu tajam. Dengan demikian pada tahun 1999 diselenggarakanlah di Jakarta di Hell Conversation, ibu kota Jakarta, dan dari situlah PT Cipta Piranti Sejahtera memulai membangun dan menciptakan software yang bernama Ekuret, yang dimana Ekuret merupakan software accounting atau accounting software yang ingin memberikan kemudahan, lalu memberikan dan menginovatifkan supaya dalam ilmu akuntansi dapat tercatat dengan baik dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di dalam operasional atau pencatatan pada sektor usaha. Ekuret sendiri, khususnya Ekuret pada versi 5 ini, terdiri atas 3 pokok. Pertama, software Ekuret Standard Edition, yang dimana cocok untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang, jasa, distributor, dan sebagainya. Fitur ini mencakupi multi-currency, warehouse, user hingga ekspor ke Xfactor dan onlinepajak.com, dan ESPT, dan juga dapat mencetak bukti potong PPh 23 secara instan. Yang kedua, software Ekuret Deluxe Edition, yang dimana software Ekuret Deluxe ini dilengkapi dengan fitur project management yang komprehensif untuk penggunaan Ekuret, yang dimana hal tersebut bergerak di bidang kontraktor ataupun konstruksi. Dan yang terakhir, software Ekuret Enterprise Edition, yang dimana hal ini meliputi sebuah fitur-fitur yang dimana fitur itu merupakan ekspor impor untuk registrasi, item transfer, PO, RI, ekspor ke e-faktur, ekspor ke e-PPh 23. Setelah kita mengenal
akan beberapa varian dari software Accurate 5, maka kita akan menuju dengan pengertian dari Accurate tersebut. Accurate merupakan suatu software yang dimana software akuntansi yang membantu untuk mencatat pembukuan yang dilakukan oleh user atau pengguna untuk membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, kas bank, hutang piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan atau neraca ataupun laba rugi. Sehingga Accurate juga merupakan software yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan dalam data keuangan dengan tingkat akurasi perhitungan yang tepat. Hal ini dapat memberikan suatu kepentingan secara audit. Accurate juga sangat membantu dalam kegiatan pemeriksaan. Accurate juga memiliki fitur audit trial, di mana fitur ini bisa mengakses kembali semua pencatatan transaksi yang diisi, diubah, atau bahkan yang telah dihapus oleh seseorang. Dengan demikian, fasilitas ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui menu preferences atau dilihat dalam aplikasi Accurate tersebut. Berbeda dengan software lainnya yang ketika dilakukan penghapusan datanya tidak lagi bisa diakses kembali, ketika dilakukan penginputan transaksi, data langsung bisa masuk menjadi sebuah laporan. Fitur Accurate ini juga dapat menyajikan bentuk sumber transaksi yang telah terjadi dan memiliki transaksi yang telah dihapus dengan berikut data-data yang dapat dilihat, serta alasan-alasan dapat menjadi track record dari aplikasi Accurate tersebut, mengapa data-data tersebut dihapus dan mengapa data-data yang ada yang dikelola dalam software Accurate tersebut diedit. Dengan demikian, Accurate merupakan suatu software yang dimana software ini sangat-sangat membantu untuk mencatat pembukuan dalam pengelolaan usaha, baik itu dalam perusahaan ataupun dalam perseorangan. Dalam hal ini, Accurate terdiri atas 5 modul. Pertama itu modul pembelian, kedua modul penjualan, yang ketiga modul buku besar, yang keempat modul cash bank, yang kelima modul aktiva tetap, lalu modul RMI, Return Merchandise Authorization modul, dan yang keenam modul project atau project modul. Yang pertama mengenai modul pembelian. Modul pembelian ini meliputi atas dasar 6 pokok modul pembelian, yaitu purchases modul. Pertama, ia meliputi dari pembelian, permintaan pembelian atau purchase request form. Lalu yang kedua, formulir pesanan pembelian atau purchase order form. Yang ketiga, formulir penerimaan barang, received item form. Lalu yang keempat, formulir faktur pembelian atau purchase invoice form. Dan yang kelima, formulir return pembelian, purchase return form. Dan yang keenam, formulir pembayaran pembelian atau purchase payment form. Lalu yang kedua, meliputi modul penjualan atau sales modul yang terdiri atas 5 juga modul penjualannya. Pertama, penawaran penjualan atau sales question form. Yang kedua, formulir pesanan penjualan, sales order form. Yang ketiga, formulir faktur penjualan atau sales invoice form. Yang keempat, formulir return penjualan atau sales return form. Dan yang kelima, formulir penerimaan penjualan atau sales receipt form. Selanjutnya, modul persediaan inventory terdapat atau terdiri atas beberapa yang ada di dalam item modul persediaan atau inventory modul. Pertama, daftar barang dan jasa, list of item.
Yang kedua, formulir penyesuaian persediaan, inventory adjustment form. Yang ketiga, formulir pembiayaan pesanan, job costing form. Yang keempat, daftar gudang, list of warehouse. Yang kelima, formulir grup barang atau item grouping form. Yang keenam, formulir pindah barang, item transfer form. Dan yang ketujuh, formulir penyesuaian harga jual barang, set selling price adjustment form. Selanjutnya, ada beberapa hal juga, yaitu pertama dari modul buku besar, yaitu modul buku besar General Ledger Module yang terdiri atas daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, formulir bukti jurnal, proses akhir modul, laporan keuangan, dan sebagainya. Lalu ada lagi modul kas bank yang dimana terdiri dari formulir pembayaran, formulir penerimaan, buku bank, dan formulir konsultasi bank. Yang keenam, modul aktiva tetap, yang ini terdiri dari formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Yang ketujuh, modul RMI atau Return Merchandise Authorization Module, yaitu terdiri dari modul RMI Action. Dan yang kedelapan, modul proyek atau project modul yang terdiri dari bahan baku, daftar biaya proyek, formulir, dan material. Hal-hal ini menjadikan suatu keunggulan dari Accurate 5, yang dimana hal ini juga memberikan suatu keunggulan atau produk yang ada atau yang diciptakan oleh anak bangsa kita yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Dalam hal ini, maka beberapa keunggulan di dalam fitur Accurate 5 ini pertama dilihat dari pull down atau pull down menu. Jadi pertama dari file. File ini tercakup dari new company, open atau login, close or log off, save as a list, backup, restore, repair, import jurnal, dan exit. New company yaitu untuk membuat file perusahaan, login untuk membuka data file yang telah dibuat untuk sebelumnya, log off untuk menutup data file yang sedang dibuka, save as a list untuk menyimpan dengan nama lain, backup yaitu sesuai namanya, backup yaitu menyimpan database, detours untuk menggunakan kembali data yang telah di backup sebelumnya, repair untuk membentuk file yang rusak, import jurnal untuk mengambil data dari accurate versi, yaitu ada beberapa versi dari yang awal sampai yang terakhir itu versi 5, exit untuk keluar dari program accurate. Maka dengan demikian Accurate 5 ini juga setelah kita melihat beberapa feature file, maka setelah itu adanya setup, yaitu terdiri atas 6, yaitu company info, preferences, user profile, change password, quit setup from template. Company info yaitu untuk melakukan penggantian pada data perusahaan, preferences untuk memudahkan Anda dalam mengatur fungsi Accurate tersebut, user profile untuk digunakan untuk menambah atau mengedit user, change password yaitu untuk mengganti password, quit setup atau fasilitas Accurate untuk membuat file perusahaan baru dengan cepat, from template yaitu untuk kumpulan semua template yang sudah ada pada software Accurate. Maka dengan demikian, setelah kita mengenal atas namanya file, lalu kedua kita sudah mengenal atas namanya setup, maka dengan demikian kita akan mengenal juga yang ada fitur-fitur keunggulan dari Accurate 5 ini. Pertama yaitu list, yang dimana list ini disimpan dari semua tabel yang telah dibuat. Tabel ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama customer dan transaksi penjualan, kedua vendor dan transaksi pembelian, ketiga currencies, general ledger order list,
Dan yang keempat, item dan inventory. Activities juga terdiri atas 6 kelompok atau 6 transaksi pada Accurate Five ini. Pertama, transaksi penjualan, penerimaan utang, transaksi pembelian dan pembayaran utang. Yang ketiga, transaksi pembayaran langsung, jurnal umum, job posting, dan pembuatan aktiva tetap baru. Yang keempat, transaksi persediaan. Yang kelima, transaksi periodik, akhir bulan, atau reminder. Yang keenam, aktivitas lainnya untuk menampilkan menu explore dan kalkulator. Dalam hal ini juga, maka Accurate juga memberikan suatu gambaran atas Windows untuk memilih tampilan dari menu explore dan reminder tersebut. Jika ada, lalu apakah bentuk tail, chessset atau kedua menu tersebut tidak ditampilkan secara sama sekali. Tidak ditampilkan sama sekali dalam artian tidak dibarengi secara langsung untuk meng-close antara satu item ke item yang lain. Yang kedua, report untuk membuat dan memilih penampilan format laporan agar sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu help untuk memberi atau melihat penjelasan dari setiap menu yang terdapat pada Accurate tersebut atau aplikasi Accurate tersebut. Dalam hal ini juga maka aplikasi Accurate dapat memberikan preferences, yaitu biasanya sebuah perusahaan memiliki kebijakan khusus terhadap aktivitas komersial perusahaan tersebut. Maka Accurate Five ini dapat menyediakan fasilitas preferences sehingga pengguna dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan baku dalam pemrosesan transaksi oleh perusahaan tersebut, sehingga dapat diakses melalui pull down menu, lalu sit up, lalu lanjut ke preferences, dan muncullah jendela, yaitu jendela preferences. Oke. Dalam hal ini setelah kita mendalami atau mengetahui atas preferences tersebut, maka muncullah juga di dalam software aplikasi itu yang dinamanya company. Company ini terdiri dari 6 feature, yaitu multi warehouse quantity can, atau lalu multi unit, use salesman, use audit trail, choose and profit center. Lalu setelah kita mengetahui dari company, lalu timbullah atau adalah adanya pelengkap software juga di dalam Accurate 5 ini atau Accurate 5, yaitu currency default account, yang dimana terdiri atas beberapa menu atau beberapa feature. Yang pertama, account payable. Yang kedua, account receivable. Yang ketiga, sales discount. Yang keempat, purchase discount. Yang kelima, release gain or loss. Dan yang keenam, unreleased gain or loss. Dalam hal ini juga, Accurate 5 ini memiliki item-item yang termasuk item default account, yang dimana itu terdiri dari inventory, lalu sales return, item discount, lalu purchasing return, lalu expense, lalu unbillable good, dan sebagainya. Maka dengan demikian dapat kita pahami dan dapat kita mengerti bahwa Accurate 5 ini memiliki keunggulan-keunggulan yang dimana keunggulan-keunggulan tersebut dapat memudahkan suatu perusahaan untuk mencatat suatu pergerakan keuangan perusahaan, sehingga keuangan perusahaan tersebut dapat menjadi lebih transparan, dapat dimobilitas dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara pendataan ataupun secara operasionalnya. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan dari pengantar Accurate 5.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus?